Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau bahas latihan soal manajerial P3K untuk tahap selanjutnya atau di perekrutan selanjutnya ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pernah request untuk membahas kompetensi teknis, sebenarnya aku sering banget membahas kompetensi teknis di video-video sebelumnya. Silahkan dicek dahulu. Dan mungkin untuk memudahkan teman-teman di sini nanti akan aku bikinkan linknya satu persatu. Jadi materi apa aja sih yang pernah aku bahas seperti itu. Siapa tahu sesuai dengan apa yang teman-teman cari. Pasti kedepannya aku juga akan sering mengupload video pembahasan kompetensi teknis, namun sekarang sempatnya hanya soal-soal manso saja, jadi silahkan ditunggu. Dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal dan juga info berkenaan dengan tes P3K. Dan aku mau mengucapkan semoga teman-teman yang sudah menonton video ini nanti bisa lulus ya teman-teman, baik di tes tahap berikutnya maupun di seleksi berikutnya. Dan juga bagi yang sudah lulus, selamat. Semoga bisa menjalankan tugas dengan baik ya teman-teman sebagai ASN P3K seperti itu. Soal yang pertama ini adalah soal manajerial, aku bacain dahulu. Sebagai seorang guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan Pak Hebri yang saat ini sedang sakit untuk mengoordinasikan panitia kegiatan Disnatalis yang ada di sekolah Anda. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Menerima tugas tersebut dengan ikhlas dan bekerja sebaik mungkin. B. Mengoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kepanitiaan. C. Saya akan tetap bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. D. Menerima tugas itu dan menjalankan tugas utama selesai dahulu. Sebenarnya di sini aku perhatiin nggak ada opsi yang negatif ya teman-teman. Jadi di situ menunjukkan bahwa kita akan menerima tugas tersebut seperti itu dan akan melakukannya. Nah, kita lihat di situ semuanya positif, namun kita harus memilih mana yang terbaik dan juga yang sesuai dengan konteks soal ya, teman-teman. Jadi di sini kata kuncinya adalah mengoordinasikan. Jadi di situ juga ada di opsi B ya, teman-teman. Jadi di sini opsi yang paling tepat itu adalah yang B. Walaupun di situ kita lihat yang A itu sangat positif sekali ya teman-teman. Di sini pernah aku jadiin kuis di IG story. Jadi teman-teman di situ juga banyak yang memilih opsi yang A. Aku nggak heran karena memang yang A itu bagus ya teman-teman. Jadi menerima tugas tersebut dengan ikhlas dan bekerja sebaik mungkin. Namun ini kurang masuk kepada konteks soal seperti itu. Nah, di situ kita sebagai pengganti Pak Hebri di situ ya teman-teman. Jadi tugas kita yaitu sama dengan yang dimau soal, yaitu mengoordinasikan dan juga bersinergi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kepanitiaan. Jadi harus melibatkan mereka semua yang berada di kepanitiaan tersebut seperti itu. Soal nomor 2. Bu Mila adalah wakil pimpinan di kantor. Pada saat pimpinan puncak sedang sibuk, sedang tidak berada di tempat dan mungkin akan berada di luar kota berhari-hari, padahal perusahaan memerlukan keputusan. Jika Anda adalah Bu Mila, maka hal yang akan Anda lakukan adalah A. Menunda mengambil keputusan sampai pimpinan puncak datang. B. Mengambil keputusan sesuai pemikiran saya yang saya anggap baik untuk perusahaan. C. Mengambil keputusan segera mungkin dan tidak menunda-nunda keputusan selama keputusan tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan. D. Mengadakan rapat dewan direksi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Nah, jadi soal seperti ini ada dua model ya teman-teman. Aku ketemu soal yang mirip seperti itu. Ada yang menggunakan kata segera, jadi keputusannya itu dibutuhkan segera, namun kita lihat di soal ini tidak ya teman-teman. Nah, kalau tidak dibutuhkan segera, walaupun kita sebenarnya memang harus tetap memberikan keputusan, tidak perlu menunggu pimpinan puncak seperti itu, apalagi di sini Bu Mila sebagai wakil, jadi orang terpenting kedua. Jadi tetap harus mengambil keputusan, namun karena tidak dibutuhkan segera, maka lebih baik mengambil keputusannya itu dengan mengadakan rapat ya teman-teman atau musyawarah bersama. Jadi di sini yang paling bagus adalah yang D. Dengan mengadakan rapat dengan Dewan Direksi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Jadi karena tidak ada kata segera di situ, maka opsi yang paling bagus di situ opsi yang D. Berbeda jika misalnya ada kata segera ya teman-teman. Jadi keputusannya itu segera dan saat itu juga. Harus segera diputuskan saat itu juga. Maka yang harus Bu Mila lakukan adalah
Lebih baik opsi yang C, jadi mengambil keputusan sesegera mungkin dan tidak menunda-nunda keputusan selama keputusan tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan. Jadi di sini kan kemungkinan masih ada waktu untuk mengadakan rapat, untuk meminta pendapat yang lain, bagaimana keputusan yang tepat harus dilakukan, seperti itu. Jadi kalau masih ada waktu seperti itu, maka alangkah baiknya dengan musyawarah bersama. Namun kalau tidak, harus saat itu juga ada kata sesegera mungkin di soal, barulah opsi yang C adalah opsi yang paling betul, seperti itu. Jadi dilihat-lihat kembali, dibaca-baca lagi soalnya ya teman-teman, mungkin menemukan soal yang mirip di pembahasan lainnya seperti itu. Jadi pastikan kalau soalnya benar-benar seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini tidak ada kata segera, maka jawabannya adalah D. Namun kalau di soal itu ada kata segera, maka kita juga pilih opsi yang sesegera mungkin mengambil keputusan ya teman-teman, walaupun itu tidak melakukan rapat. Jadi memang sudah mendesak seperti itu. Jadi opsi yang paling bagus adalah opsi yang C kalau memang segera dibutuhkan. Soal nomor 3. Terdapat himbauan dan ajakan pemerintah kepada masyarakat, terutama aparatur sipil negara, untuk mengurangi pemanasan global akibat dari efek gas rumah kaca yang sudah terjadi hampir di seluruh belahan dunia. Kontribusi yang dapat Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah tersebut sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat bekerja adalah: A. Menanam pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau. B. Menggunakan transportasi umum untuk bepergian. C. Mematikan peralatan listrik yang tidak penting. D. Membuang sampah pada tempatnya dan membatasi limbah plastik. Nah, seperti yang kita lihat di sini opsinya bagus-bagus banget, jadi nggak ada yang negatif seperti itu, semuanya positif. Namun mana sih yang benar-benar dimau oleh soal seperti itu, yang sesuai dengan ilustrasi dan konteks soal. Nah, di sini pernah aku jadiin kuis IG Story juga. Jadi di tahap 2 kemarin, namun teman-teman juga banyak yang terkecoh seperti itu. Kita lihat opsi yang A itu juga bagus ya teman-teman. Jadi menanam pekarangan rumah dengan pohon-pohon hijau itu dapat mengurangi pemanasan global juga. Namun yang diminta kita lihat di kalimat akhirnya, sebagai seorang ASN yang setiap harinya berangkat bekerja. Jadi harus berkaitan dengan berangkat bekerja ya teman-teman. Jadi untuk mengurangi pemanasan global seharusnya kita mengurangi dampaknya dengan cara apa? Seperti itu, dengan cara kita tidak menggunakan kendaraan pribadi, karena kendaraan pribadi itu akan mengakibatkan polusi udara yang semakin parah ya teman-teman. Jadi misalnya sekarang udah banyak yang membawa mobil misalnya ke sekolah, banyak yang membawa sepeda motor seperti itu. Alangkah baiknya kalau ada kendaraan umum kita pakai kendaraan umum saja. Jadi polusinya mungkin dari kendaraan-kendaraan umum saja seperti itu ya teman-teman. Jadi itu bisa untuk mengurangi pemanasan global, walaupun sebenarnya opsi yang A, yang C, yang D juga dapat dijadikan cara untuk mengurangi pemanasan global ya teman-teman. Namun yang paling sesuai dengan yang dimau soal, apalagi di situ yang diminta adalah jika kalian sebagai ASN seperti itu teman-teman, maka yang paling cocok itu adalah yang B. Nah, tips dari aku, jadi dibaca semua opsinya ya teman-teman, walaupun misalnya waktunya hanya sedikit atau sebentar, paling tidak teman-teman fokus di situ untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya yang dimau soal seperti itu. Soal nomor 4, sebagai seorang calon ASN, kita dituntut untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoax di medsos yang disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan membuat banyak orang mudah terprovokasi, berdebat kusir, dan lain sebagainya. Bagaimana sikap kita menghadapi hal tersebut? A. Membatasi penggunaan medsos yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. C. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. D. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Nah, di sini banyak opsi yang tampaknya benar ya teman-teman, dan juga masuk akal saja untuk dilakukan, seperti opsi yang A. Jadi membatasi penggunaan medsos yang penting-penting aja ya bisa dilakukan ya teman-teman, untuk menghindari kita membaca berita-berita yang hoax seperti itu. Namun juga banyak manfaatnya sebenarnya penggunaan media sosial ini. Jadi kalau misalnya dibatasi seperti itu, mungkin kita bisa ketinggalan zaman seperti itu, atau tidak bisa
mengambil dampak positifnya. Jadi alangkah baiknya daripada kita membatasi banget seperti itu, paling tidak kita bisa ini ya teman-teman, memfilter seperti itu. Lalu kita bisa membedakan mana yang benar ya dan yang tidak benar seperti itu. Nah, kita lihat opsi yang B, mengenali sumber berita akurat atau tidaknya. Nah, ini bagus dilakukan. Jadi, setiap berita yang kita baca seperti itu, kita harus tahu sumbernya ya teman-teman, sumbernya sudah sumber yang terpercaya atau tidak. Jadi kita bisa membedakan mana sih yang benar-benar berita asli dan yang mana yang hoax seperti itu. Nah, kalau yang C, mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. Nah, kadang kan judulnya itu macam-macam ya teman-teman. Jadi udah provokatif banget seperti itu, ternyata isi beritanya nggak begitu penting seperti itu, atau sebenarnya tidak separah itu, atau tidak seprovokatif judulnya lah seperti itu ya teman-teman. Jadi kurang efektif untuk dilakukan hal ini kalau yang dia membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Nah, ini bagus juga ya teman-teman. Kadang kan hanya melihat dari judulnya. Jadi kalau judulnya provokatif, jadi kita harus baca sampai akhir. Ternyata beritanya gitu-gitu doang, nggak ada yang ini, nggak ada yang benar-benar parah atau penting seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini tampaknya bagus saja dilakukan seperti itu, masuk akal untuk dilakukan. Namun yang paling baik adalah setelah kita membaca suatu berita seperti itu dan kita ragu misalnya ini benar atau enggak seperti itu, nah kita harus mengenali sumber berita itu akurat atau tidak. Jadi kalau sudah akurat berarti berita itu betul. Jadi kita telusuri teman-teman, jangan ditinggal begitu aja. Atau bahkan kita cuek, tidak mau membaca karena kita membatasinya seperti itu. Nah, tidak. Jadi kita baca namun kita harus telusuri kebenarannya seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak menyebarkan begitu saja namun kita pastikan apakah itu berita benar seperti itu. Anda adalah karyawan yang menjadi kepercayaan atasan untuk menangani berbagai proyek besar yang ada di kantor. Pada salah satu proyek, Anda melakukan suatu kesalahan besar sehingga proyek tersebut mengalami kegagalan yang fatal. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Meminta maaf dengan tulus atas kesalahan yang Anda perbuat. B. Bertanggung jawab dengan segera membuat surat permintaan maaf dan pengunduran diri. C. Bertanggung jawab dan bersedia menanggung segala konsekuensinya. D. Menyampaikan penjelasan mengenai alasan yang masuk akal dan dapat diterima. Nah, kita lihat di sini banyak juga opsi yang tampak betul ya teman-teman, tampak masuk akal saja untuk dilakukan, benar-benar saja seperti itu, seperti opsi yang A. Jadi kita meminta maaf dengan tulus atas kesalahan yang Anda perbuat seperti itu. Namun kita harus melihat opsi yang lainnya dahulu. Jadi yang B itu kurang bagusnya adalah di kata pengunduran diri ya teman-teman. Kita bagus-bagus saja untuk membuat surat permintaan maaf sama ya teman-teman dengan opsi yang A. Namun opsi yang B ini sebenarnya kita tidak usah langsung membuat surat pengunduran diri. Jadi biar atasan kita atau perusahaan kita yang menentukan seperti itu. Nah, kita lihat di sini opsi yang C, bertanggung jawab dan bersedia menanggung segala konsekuensinya. Nah, ini lebih bagus ya teman-teman daripada opsi yang lainnya seperti itu. Ini menunjukkan bahwa kita berani bertanggung jawab terhadap apa yang udah kita lakukan seperti itu, dan kita juga akan menerima segala konsekuensi yang akan dibebankan kepada kita seperti itu. Nah, kita lihat opsi yang D, menyampaikan penjelasan mengenai alasan yang masuk akal dan dapat diterima. Nah, di sini padahal kita melakukan kesalahan besar udah jelas-jelas banget sehingga mengalami kegagalan yang fatal. Jadi kalau kita memilih opsi yang D, terkesan kita tidak mau disalahkan ya teman-teman. Jadi kita mencari alasan yang masuk akal dan dapat diterima, padahal udah jelas-jelas kalau sesuai konteks soal kita yang melakukan kesalahan besar ya teman-teman. Jadi di sini yang paling bagus itu adalah opsi yang C. Nah, bagi teman-teman yang ingin latihan soal berkenaan dengan soal-soal yang keluar dalam tes P3K, baik kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara, bisa mengerjakan latihan soal atau kuis yang ada di Instagram pribadi aku ya teman-teman, linknya. Jadi di situ kita lihat linknya ada di bio Instagram, jadi bisa teman-teman klik aja. Jadi di sini banyak banget soal yang berkenaan dengan tes P3K, silahkan dikerjakan. Ada yang berbentuk quizzes, ada juga yang berbentuk Google Form ya teman-teman. Jadi di situ akan langsung muncul skornya seperti itu. Nah,
Jadi aku jarang banget meletakkan di deskripsi video ya teman-teman, karena memang kesibukan pribadi. Jadi kalau udah ngupload video ya udah ngupload aja, kadang tanpa mengisi deskripsi ya teman-teman. Jadi deskripsinya udah kosongan seperti itu. Nah, biasanya aku juga letakkan di situ. Jadi kalau misalnya aku ingat akan aku letakkan di situ juga. Kadang aku juga posting di komunitas. Jadi kalau yang di sini lebih lengkap ya teman-teman, ini rangkuman dari tahap 1, 2, dan ketiga. Jadi di sini untuk umum juga, jadi tidak hanya untuk mapel tertentu. Nanti kalau misalnya ada yang sesuai mapel teman-teman, akan aku letakkan seperti itu ya teman-teman, linknya di situ. Kita ketahui bersama bahwa situasi pandemi mengubah seluruh sistem kerja yang ada di kantor. Salah satu bentuk perubahannya adalah bekerja dari rumah dan penggunaan aplikasi-aplikasi yang terkadang Anda merasa awam dalam menggunakannya. Hal yang akan Anda lakukan adalah A. Mencari tahu dan mempelajari aplikasi tersebut segera secara maksimal agar dapat bekerja di rumah. B. Meminta bantuan teman sekantor yang lebih mengerti tentang pengoperasian sistem aplikasi tersebut agar kinerja Anda saat bekerja di rumah dapat maksimal. C. Menanyakan kepada teman sekantor dan memintanya untuk menggunakan aplikasi tersebut. D. Meminta waktu sedikit kepada atasan untuk mempelajari terlebih dahulu. Nah, di sini bagus semua, namun yang paling tepat untuk dilakukan itu adalah opsi yang A ya teman-teman. Karena opsi yang A ini kita masih berusaha sendiri terlebih dahulu. Ini cocok dengan indikator manajerial yang pengembangan diri. Jadi berusaha sendiri dulu. Karena di sini tidak dikatakan bahwa misalnya kita sudah senior banget atau misalnya sudah berumur banget seperti itu, jadi kesusahan untuk belajar. Jadi di sini dikatakan bahwa merasa awam ya teman-teman. Namun bisa saja yang masih muda juga merasa awam seperti itu. Jadi kalau tidak dijelaskan seperti itu, paling tidak ada usaha dari diri kita sendiri sebelum meminta bantuan orang lain. Nah, karena juga opsi yang B dan C di situ meminta bantuan rekan itu juga tidak menunjukkan bahwa kita akan diajari sampai bisa ya teman-teman, agar mengupgrade kinerja kita menjadi lebih baik ke depannya. Jadi hanya meminta teman untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi tidak kita ya teman-teman, tidak dari diri kita seperti itu. Jadi masih lebih baik opsi yang A. Soal nomor 7, Anda sedang mengemudi dan melihat sebuah truk berjalan berkelok-kelok dengan berbahaya di sepanjang jalan. Kemungkinan sopir mengantuk atau mabuk. Yang Anda lakukan adalah A. Menyorotkan lampu mobil Anda dan membuat truk berhenti. B. Mengklakson untuk menyadarkan si sopir. C. Membiarkan karena jalanan sepi jadi situasi dan kondisi masih terlihat aman. D. Menelpon atau melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Nah, silakan di mana sih menurut teman-teman di sini yang paling bagus jawabannya? Jadi kita lihat di sini mana sih yang paling efektif untuk dilakukan dan juga tidak berbahaya ya teman-teman. Jadi kalau menyorotkan lampu itu akan berbahaya, apalagi di sini kemungkinannya si sopir itu antara mengantuk atau mabuk ya teman-teman. Jadi kalau menyorotkan lampu tiba-tiba mungkin juga akan berbahaya. Jadi masih ada kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi opsi A ini tidak mungkin. Lalu mengklakson untuk menyadarkan si sopir. Ya kalau misalnya si sopir ini mengantuk ya teman-teman, atau tidur seperti itu. Bagaimana kalau misalnya mabuk? Meskipun diklakson juga tidak akan banyak mendapatkan respon ya mungkin ya teman-teman. Jadi kurang efektif untuk dilakukan. Jadi yang B itu juga kurang sesuai dengan konteks soal seperti itu. Walaupun sebenarnya masuk kalau yang untuk mengantuk ya teman-teman. Namun kemungkinannya di situ ada dua. Nah, kita lihat opsi yang C, membiarkan, ini sudah tidak mungkin ya teman-teman. Karena membiarkan di sini walaupun jalanan sepi, jadi masih terlihat aman seperti itu. Jadi kan tidak aman untuk si sopir tersebut. Atau bisa jadi juga tiba-tiba ada orang, jadi tidak aman ya justru ya teman-teman. Jadi kita di sini pribadi yang cuek seperti itu. Nah, kita lihat opsi yang D yang paling mungkin, karena ini adalah tepat untuk dilakukan karena mungkin nanti akan dihubungi juga pihak berwajib yang sedang berada di sekitar lokasi dan akan segera melakukan tindakan yang paling tepat ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 8, Anda adalah guru senior yang sudah tidak muda lagi. Tentunya tidak mudah bagi Anda untuk beradaptasi dengan sistem pembelajaran baru dan kurikulum yang selalu berubah-ubah.
Kita dituntut untuk tidak sekedar paham namun menguasai IT. Apa yang akan Anda lakukan? A. Anda akan mengikuti pelatihan IT. B. Segera membuat konten video pembelajaran sesuai kemampuan Anda. C. Memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. D. Tidak takut untuk berkreasi. Nah, di sini tampaknya bagus semua ya teman-teman, tapi mana sih yang dimau soal seperti itu? Jadi di sini kan karena sudah tidak mudah lagi, agak kesulitan untuk mempelajari IT ya teman-teman. Jadi kalau kita merasa kesulitan, maka kita harus melakukan upaya-upaya untuk membantu kita mempelajari IT dengan mudah atau dengan cepat seperti itu. Nah, kita lihat di sini yang paling bagus itu adalah opsi yang A. Jadi kita melakukan atau mengikuti pelatihan-pelatihan IT yang ada ya teman-teman. Jadi kalau langsung membuat konten video pembelajaran dengan skill kita yang masih apa adanya seperti itu. Jadi di situ dijelaskan bahwa kita agak kesulitan ya teman-teman, maka juga tidak akan bagus hasilnya seperti itu. Nah, memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas ini juga bagus ya teman-teman, namun agak melenceng dari konteks di soal, juga sama dengan yang D, walaupun jawabannya bagus namun tidak sesuai ya teman-teman. Jadi yang paling sesuai itu adalah opsi yang A. Soal nomor 9, berita tentang kebijakan pungutan pajak untuk pembelian token listrik dan pulsa tersebar di masyarakat. Mengenai kabar yang berhembus, banyak sekali masyarakat yang salah tafsir, bahkan beberapa warganet melontarkan kritik pedas lewat medsos berupa parodi TikTok, unggahan di Instagram, dan lain sebagainya. Selaku petinggi di Kementerian Keuangan, Anda terusik menyikapi hal tersebut. Anda A. Mengunggah video klarifikasi di akun medsos dari instansi agar jelas informasi yang diterima masyarakat. B. Tetap fokus bekerja dengan baik tanpa mempedulikan gangguan yang sedang terjadi. C. Melakukan konferensi pers untuk memberikan klarifikasi tentang info yang salah tafsir. D. Tetap tenang karena hal tidak benar itu pasti akan terungkap dengan sendirinya. Nah, kita lihat di sini yang paling bagus itu adalah opsi yang C ya teman-teman, daripada membuat video klarifikasi. Walaupun ini juga bisa dijadikan solusi seperti itu, namun dengan melakukan konferensi pers ini kan kita mengundang langsung pihak-pihak wartawan ya teman-teman. Nanti kan ada tanya dan jawab seperti itu. Jadi nanti bisa dijawab langsung seperti itu daripada membuat video klarifikasi. Jadi kan tidak ada interaksi seperti itu. Jadi mungkin akan menghindari kesalahpahaman kembali. Jadi walaupun nanti ada video klarifikasi, mungkin saja masih ada yang tidak mengerti dan juga salah tafsir ya teman-teman. Jadi yang paling bagus itu adalah opsi yang C. Nah, kita lihat opsi yang B. Tetap fokus bekerja dengan baik dan juga tetap tenang. Ini walaupun tampak benar namun kita pribadi yang cuek dengan apa yang telah terjadi ya teman-teman, padahal harus diluruskan seperti itu. Jadi yang paling bagus itu adalah opsi yang C. Soal nomor 10, di unit kerja Anda seringkali ada pegawai yang begitu absen langsung pergi makan pagi, keluar. Sedangkan jam kantor sudah mulai di menit pertama. Di samping itu, atasan Anda juga melakukan hal yang sama, sehingga unit tempat Anda bekerja menjadi kosong di jam-jam tertentu. Biasanya mereka akan kembali setelah 30 menit jam kantor berjalan. Suatu ketika, atasan Anda mengajak pergi keluar untuk sarapan bersama. Yang akan Anda lakukan adalah jadi yang A ini kurang tepat ya teman-teman. Jadi salah ketik seperti itu, seharusnya menerima ajakan atasan untuk menjaga perasaannya dan menghormatinya ya teman-teman. Kalau opsi yang B mengatakan maaf karena Anda sudah sarapan. C menyesuaikan diri dengan ketentuan yang sudah ditetapkan kantor saya. D melakukan sarapan sebelum jam kerja kantor dan kembali sebelum jam kantor beroperasi. Jadi benar kita tidak mau membuat atasan kita kecewa, kita maunya menghormati seperti itu. Jadi bisa saja diikuti ajakannya atau disetujui seperti itu, namun dengan syarat harus kembali sebelum jam beroperasi ya teman-teman. Jadi di sini opsi yang paling bagus itu adalah yang D. Jadi tidak merugikan keduanya, tetap menghormati atasan kita dan juga tetap sesuai dengan peraturan kantor. Jadi waktunya start untuk kerja, kita kerja sudah ada di tempat seperti itu. Nah, seperti biasa, jadi di akhir video ada kuis yang bisa teman-teman jawab sesuai dengan keyakinan teman-teman masing-masing. Jadi silakan teman-teman menjawab kuis tersebut di kolom komentar ya teman-teman. Jadi opsi yang terbaik menurut teman-teman itu adalah yang A, B, C, atau D.
Aku bacain dahulu, atasan memberikan tugas kelompok dengan batas waktu tertentu. Tugas tersebut adalah tugas yang Anda rasa mudah, namun teman lain mengeluh mendapat tugas tersebut. Sebagai seorang koordinator tim yang sebaiknya dilakukan adalah A. Membantu mengerjakan dengan ikhlas tugas teman, B. Memotivasi seluruh anggota supaya tidak mengeluh dan tugas selesai tepat waktu, C. Memberi petunjuk cara penyelesaian tugas dan meminta anggota mengembangkan diri, D. Memberi semangat dan bersikap tegas agar anggota tetap menyelesaikan tugas sampai selesai. Nah, silakan teman-teman menjawab di kolom komentar. Jadi, video kali ini sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya yaitu berkenaan dengan soal-soal P3K lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.